Hello achievers, welcome back with me, Miss Grace Angelina. Today I'm going to explain you about accounting. Let's check it out. Di pertemuan minggu lalu, Miss sudah membahas tentang bagaimana sih akuntansi bisa ada di dunia dan di Indonesia. Kemudian, Miss juga sudah membahas apa sih akuntansi. Dan Miss juga sudah membahas tentang siapa contoh kecil akuntansi di kelas, yaitu benda hara. Nah, kali ini Miss akan reverse kembali tentang materi minggu lalu, yaitu tentang definisi akuntansi menurut dua ahli besar, yaitu ada dua lembaga besar. Yang pertama, American Accounting Association dan American Institute of Certified Public Accountant. Nah, menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran, dan pelaporan informasi ekonomi suatu perusahaan. Nantinya, laporan keuangan ini akan berguna dalam pengambilan keputusan bisnis sebuah perusahaan. Kemudian lembaga ahli yang kedua, American Institute of Certified Public Accountant. Menurut mereka, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan yang tepat dinyatakan dalam satuan mata uang. Oke, selanjutnya, ada 3 jenis perusahaan yang menggunakan akuntansi sebagai laporan keuangannya. Yang pertama, perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, ketiga perusahaan ini memiliki jenis kegiatan yang berbeda. Yang pertama, perusahaan jasa. Perusahaan yang inti kegiatannya adalah memberikan jasa bagi konsumen atau pelanggan. Contohnya, laundry, travel, salon, penjahit, dan sebagainya. Kemudian kedua, perusahaan dagang. Perusahaan yang inti kegiatannya adalah membeli barang lalu menjualnya kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut. Misalnya pasar bak, minimarket, warung, dan sebagainya. Yang terakhir, perusahaan manufaktur. Perusahaan yang inti kegiatannya adalah mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Nah, perusahaan manufaktur memiliki laporan keuangan yang lebih sulit. Kenapa? Karena mereka mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Tentu ada lagi yang namanya laporan produksi. Nah, dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan jasa dan dagang, memang perusahaan manufaktur memiliki laporan keuangan lebih rumit dibandingkan dua jenis perusahaan yang sudah Miss jelaskan. Contoh dari perusahaan manufaktur, contohnya perusahaan baju dan tekstil, perusahaan transportasi, elektronik, seperti Astra Auto Parts, Honda, dan sebagainya. Kemudian perusahaan minyak, perusahaan semen Holcim, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi kali ini, yaitu tentang pemakai informasi akuntansi. Siapa ya yang menggunakan informasi akuntansi? Kemudian bidang-bidang akuntansi apa aja sih, Miss? Kemudian yang ketiga tentang profesi akuntan. Mohon disimak dengan baik ya. Perlu kalian ketahui, informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan sangat berguna pastinya dalam pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun eksternal. Keputusan yang dimaksud misalnya perusahaan mau tahu nih seberapa besar sih penjualan yang akan ditargetkan di periode berikutnya guna menaikkan keuntungan atau laba perusahaan, yang pastinya juga akan berdampak terhadap pertimbangan lain seperti apakah akan ada kenaikan harga, jasa atau barang di periode berikutnya? Atau apakah akan ada jenis jasa atau barang yang baru? Atau sebagainya. Nah, selengkapnya kalian boleh lihat di buku Akuntansi 1 penerbit Endang Mulyadi. Kalian sudah punya? Harusnya kalian sudah punya. Kalian boleh lihat di halaman 7 dan 8. Pertama, Miss akan jelaskan siapa sih pihak internal yang menggunakan informasi akuntansi. Pihak internal yaitu pengelola perusahaan. Pastinya orang yang berkepentingan mengukur keberhasilan perusahaan dan menentukan sikap kebijakan perusahaan selanjutnya. Kemudian, pihak eksternal. Nah, pihak eksternal yang menggunakan informasi akuntansi, yang pertama, pemilik perusahaan, kemudian karyawan, pemerintah, investor, kreditor, dan masyarakat. Nah, berikut tentang apa sih bidang-bidang akuntansi.
Oke, yang pertama Miss akan jelaskan tentang akuntansi keuangan. Akuntansi ini biasanya digunakan untuk menyusun laporan keuangan di perusahaan. Kemudian yang kedua, akuntansi manajemen. Akuntansi ini biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan. Kemudian yang ketiga, akuntansi anggaran. Akuntansi ini biasanya digunakan untuk perencanaan dana di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat ada akuntansi biaya. Yang kelima adalah akuntansi pemerintah, yang pastinya akuntansi ini bertugas menyajikan informasi ekonomi di lembaga pemerintahan. Kemudian yang keenam atau selanjutnya yaitu akuntansi pajak. Pastinya akuntansi yang berhubungan dengan perhitungan pajak. Kemudian selanjutnya ada akuntansi pemeriksaan. Nah, akuntansi inilah yang bertugas penting sebenarnya untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, akuntansi pemeriksaan ini atau yang biasa kalian dengar dengan audit. Pernah dengar? Nah, audit ini yang membuat sebuah laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan dapat dipercaya atau tidak untuk dipublish di Bursa Efek Indonesia. Kemudian, sistem akuntansi. Nah, untuk semua bidang-bidang akuntansi, kalian boleh cek selengkapnya di halaman 8 dan 9 di buku Akuntansi 1. Budayakan literasi ya. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian tentang profesi? Pastinya profesi membutuhkan yang namanya pelatihan, penugasan, dan pengetahuan khusus. Biasanya sebuah profesi harus memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi. Mungkin kalian sering dengar dengan profesi dokter, kemudian profesi pengacara, dan sebagainya. Sama sebenarnya dengan profesi akuntan. Ya, mereka pasti harus memiliki yang namanya asosiasi profesi, kode etik, sertifikasi, dan lisensi. Selanjutnya Miss akan bahas tentang bidang profesi akuntan. Terbagi menjadi 4, yaitu akuntan pendidik. Contohnya saya, guru akuntansi. Nah, saya termasuk bidang profesi akuntan pendidik. Kemudian contoh yang lain dosen akuntansi. Kemudian yang kedua, akuntan internal. Nah, akuntan ini nih biasanya bekerja di dalam perusahaan yang biasanya kerjanya adalah menyusun dan membuat laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang ketiga, akuntan pemerintah. Pastinya akuntan ini bekerja di lembaga pemerintahan yang tujuannya adalah membuat laporan keuangan pemerintah. Kemudian yang keempat, akuntan publik atau yang biasa disebut dengan auditor. Pernah dengar? Nah, akuntan publik ini adalah akuntan yang bekerja memeriksa laporan keuangan atau audit. Nah, selengkapnya kalian boleh cek di halaman 10 dan 11 di buku textbook kita. Selanjutnya, Miss akan bahas tentang etika profesi akuntan. Nah, ada beberapa yang menjadi etika dalam profesi akuntan. Nah, akuntan itu sebenarnya bukan pekerjaan yang mudah loh. Akuntan adalah orang-orang yang harus memiliki etika dan teliti. Kemudian, Miss akan jelaskan nih, apa aja sih Miss etika profesi akuntan? Yang pertama, seorang akuntan harus memiliki yang namanya integritas. Artinya, akuntan harus berterus terang dan selalu mengatakan sebenarnya tentang data informasi keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, objektivitas. Harus menyajikan data keuangan yang dapat dipercaya, tepat, dan pastinya berguna. Kemudian yang ketiga, harus memiliki yang namanya kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Keempat, akuntan harus memiliki yang namanya prinsip kerahasiaan. Artinya, akuntan tidak boleh mengungkapkan informasi keuangan tanpa persetujuan pihak perusahaan. Dan yang terakhir, akuntan pastinya harus memiliki perilaku profesional. Selengkapnya, kalian boleh cek di halaman 12. Perlu kalian ketahui, ada 2 lembaga besar yang mewadahi para akuntan di Indonesia. Yang pertama, Ikatan Akuntan Indonesia atau biasa disebut dengan IAI. Nah, organisasi ini nih biasanya mewadahi akuntan di Indonesia. Dan organisasi inilah yang menyusun yang namanya Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang berlaku di Indonesia. Kalau kalian boleh cek di Bursa Efek Indonesia, tempat
para perusahaan untuk mempubliskan laporan keuangan demi mencari investor. Nah, di sana bentuk laporan keuangannya dari awal hingga akhir seragam. Nah, penyeragaman inilah yang dibuat oleh Standar Akuntansi Keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Kemudian yang kedua, Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Nah, organisasi ini nih biasanya mewadahi profesi akuntan publik di Indonesia. Nah, selengkapnya kalian boleh cek di halaman 13 di buku textbook akuntansi. Nah, sekian pembahasan Miss tentang profesi akuntan, bidang-bidang akuntansi, dan lain halnya. Nah, inilah kegunaan mengapa profesi akuntan memiliki etika dan memiliki lembaga. Nah, kegunaannya adalah untuk mengurangi atau meminimalisir kecurangan laporan keuangan yang akan menjadi tugas kalian. Oke, selamat belajar dan semangat!